Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, dan tentunya masih tetap semangat di bulan Ramadan ini. Nah, untuk menemani buka puasa kalian hari ini, Satu Indonesia akan ngebahas sesuatu yang sangat menarik bersama narasumber-narasumber yang kece juga nih pastinya. Jadi, tonton terus videonya sampai akhir, jangan di skip, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Satu Indonesia ya. All of these efforts are parts of roadmap Making Indonesia 4.0, a blueprint we have designed to bring this nation fully embrace the fourth industrial revolution era. Sesuai dengan video tadi, tahun ini ada kabar yang sangat membanggakan nih, karena Indonesia terpilih jadi negara Asia Tenggara pertama yang berpartisipasi sebagai official partner country Hannover Messe 2021, yaitu pameran industri dan teknologi terbesar di dunia. Bahkan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo turut hadir dalam pembukaan acara ini. Sejalan dengan tema Hannover Messe tahun ini yaitu Industrial Transformation, Indonesia juga turut berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang kuat lewat Making Indonesia 4.0 Connect to Accelerate. Beberapa perusahaan Indonesia bahkan ditunjuk langsung loh oleh Kementerian Perindustrian yang dianggap sebagai role modelnya pelaku industri di sektornya. Nah, salah satunya nih anak perusahaan dari Astra yaitu Astra Auto Parts melalui Wintech Division dan PT Akebono Brake Astra Indonesia. Nah, yang gak kalah kerennya lagi nih, salah satu startup dari penerima apresiasi Satu Indonesia Awards 2018 yang mengembangkan artificial intelligence-nya yaitu Notflux juga turut hadir dalam acara ini loh. Wah, bangganya jadi double ya kita. Kalau gitu yuk langsung kita ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita yang kece-kece ini ya. Halo Pak Doni, Pak Daniel, Mas Medi. Halo Mbak Devi. Sesuai dengan tema Indonesia itu tadi Making Indonesia 4.0. Sebenarnya apa sih industri 4.0 itu sendiri, Pak? Katanya itu adalah industri pabrik cerdas ya, karena menggabungkan antara kerjasama manusia dan juga teknologi kekinian. Betul nggak sih Pak seperti itu? Ya Devi, makasih pertanyaannya. Industri 4.0 itu kan kalau kita lihat kepanjangannya kan dari revolusi industri ya, dari revolusi industri. Dan yang keempat ini adalah mengintegrasikan, jadi menjadikan satu sistem yang terintegrasi menggunakan internet, sehingga mulai dari mesin A atau mesin B bisa saling berkomunikasi, dan semua data mulai dari kita menerima barang sampai kita mengirim barang itu menjadi satu terintegrasi yang membantu ke industri agar menjadi yang lebih baik dan performanya lebih baik. Terima kasih Mbak Devi atas pertanyaannya. Tema Hannover Messe tahun 2021 adalah Connected to Accelerate. Kami menangkap bahwa tema ini mengandung arti bahwa Hannover Messe ingin menghubungkan industri-industri yang ada di Indonesia dengan teknologi provider yang ada di global maupun mungkin juga sistem integrator yang ada di global, dengan harapan ini dapat mengakselerate pertumbuhan industri yang ada di Indonesia sehingga mampu menghadapi challenge-challenge yang di masa depan yang mungkin akan dihadapi oleh industri di Indonesia. Nah, sebelum tanya-tanya lebih jauh lagi nih, saya penasaran sebenarnya sama Notflux. Apa sih motivasinya untuk ikut acara ini? Dan mungkin bisa dijelasin sedikit kali ya, sebenarnya apa sih Notflux? Notflux pada dasarnya merupakan perusahaan berbasis artificial intelligence. Dalam konteks skupnya kita bergerak di computer vision, di mana kita mentransform bentuk visual dari bentuk contoh image atau video ke dalam bentuk data terstruktur ya. Misalkan di lalu lintas mesin bisa mengetahui berapa kendaraan yang lewat, apa jenisnya, warna, ataupun plat nomor kendaraannya. Atau jika ada orang yang lewat bisa mengetahui berdasarkan pengenalan wajah siapa dia. Dan beberapa hal lainnya melalui machine learning, ada deep learning juga, dan beberapa konteks artificial intelligence di sana. Dan kita berharap bisa mendapatkan exposure dari sana juga, bisa mendapatkan perspektif global juga di sana, sehingga bisa membantu kita untuk bisa melangkah lebih jauh lagi atau tumbuh lebih jauh lagi. Nah, lalu apa saja sih persiapannya sampai akhirnya menjadi salah satu peserta dari Hannover Messe 2021 ini? Persiapan Notflux untuk mengikuti Hannover Messe, sebenarnya perjalanannya kita sempat ada penghargaan dari Kominfo ya, Identik,
Dari sana kita direkomendasikan untuk bisa menjadi salah satu peserta di Hannover Messe, lalu kita menyiapkan konsep apa yang ingin kita bawa, brief tentang Novflux itu seperti apa yang pengen kita hadirkan di sana secara konteks itu relevan dengan Hannover Messe, kita siapkan hal tersebut, lebih seperti itu. Bicara soal Hannover Messe 2021, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih peran dan juga kontribusi dari Wintech dan juga Akebono? Di sini kami menampilkan produk-produk automation yang pernah kami implementasikan di seluruh perusahaan Astra Auto Parts, dan kemudian juga kami menampilkan implementasi dari Industri 4.0 yang juga telah diimplementasikan di beberapa perusahaan Astra Auto Parts. Kami ditunjuk oleh Kemenperin untuk menjadi National Lighthouse, jadi menjadi percontohan perusahaan-perusahaan khususnya di bidang komponen atau otomotif. Nah, kalau untuk Wintech sendiri nih Pak, produk apa saja sih yang dimunculkan dalam pameran Hannover Messe ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Di Hannover Messe tahun 2021 ini kami coba menunjukkan beberapa automation yang telah diimplementasikan di beberapa perusahaan otopart. Kami juga menunjukkan kolaboratif robot yang menunjukkan kompetensi dari Wintech yang sudah bisa memprogramming kolaboratif robot, dan juga beberapa implementasi dari Industri 4.0 yang sudah kami laksanakan di beberapa perusahaan Astra Auto Parts. Nah, selanjutnya kalau dari PT Akebono Brake Indonesia Pak, seperti apa sih fokus produk yang dimunculkan pada pameran kemarin? Ya Devi, produk-produk ya Pak, kami kan perusahaan PT Akebono Brake Indonesia itu kan memproduksi brake, ya komponen brake untuk otomotif atau untuk mobil dan motorcycle. Jadi yang kami tampilkan pasti produk kami, yaitu kaliper disc brake itu untuk yang front ya, dan yang rear itu untuk 4-wheel. Kemudian ada kaliper disc brake untuk yang motorcycle, juga ada master cylinder, ada drum brake untuk 4-wheel, truk juga kita tampilkan, dan yang terakhir adalah komponen dari brake itu ada namanya kampas rem. Itu mulai dari kampas rem pad brake, dan lining ya, brake lining. Nah, kalau dari Novflux sendiri nih sebagai salah satu startup yang ikut serta dalam pameran ini, mungkin boleh dijelasin juga dong produk apa saja sih yang dimunculkan? Produk yang diproduksi oleh Novflux secara core-nya intinya kita ada yang kita sebut mesin namanya visioner ya. Dia ini sebenarnya platform atau mesin yang tadi untuk mentransform dari bentuk visual ke dalam bentuk data terstruktur. Ini mesinnya, lalu ada objeknya. Nah, objeknya ini bisa macam-macam nih. Bisa ada tentang vehicle tadi, bisa ada tentang nomor plat, bisa ada tentang people counting, face recognition, bisa cloud estimation, bisa tentang ketinggian air juga untuk early detection banjir misalkan. Lalu ada juga untuk masker detection juga. Wah, fakta menarik sekali ya. Ini saya juga baru tahu bahwa Indonesia bisa menciptakan produk artificial intelligence-nya sendiri ya. Nah, ada hal yang gak kalah menarik nih dari Wintech Division, karena katanya kemarin memamerkan pabrik futuristik atau smart factory yang tentunya sesuai dengan Industri 4.0 ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak bentuk dari smart factory-nya? Smart factory adalah terhubungnya operation teknologi dengan information teknologi yang dimana mengandung 3 pilar, yaitu automation, connectivity, dan digitalization. Artinya di sini adalah shop floor. Data-data yang dimiliki shop floor itu bisa dilihat atau transparasi data oleh seluruh pihak berkepentingan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, untuk Wintech dan juga Akebono, dengan situasi dan kondisi yang serba goes digital, bagaimana sih produk-produk tadi tetap seimbang dengan SDM saat ini? Ya, di Industri 4.0 itu kan ada perubahan dari perilaku yang dulunya mencatat, dulunya menulis, merekod, tapi sekarang dengan menggunakan mobile device kita bisa segala menginput dan real time. Yang dulunya kalau minta approval harus lari-lari nyari atasannya untuk minta approval, sekarang tinggal bisa mengirimkan dengan hanya menggunakan device, menggunakan aplikasi. Ya, itu ada pembelajaran dari mereka bagaimana mereka menggunakan device tersebut. Kami sadar juga bahwa teknologi itu sangat cepat sekali bergerak
di beberapa tahun belakangan ini. Dan kami juga sadar bahwa itu kami tidak bisa catch up secara mandiri. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mencoba kerjasama dengan beberapa teknologi provider yang ada di dunia secara global. Nah, kalau dari Astra Auto Parts dan PT Akebono Break Indonesia, mungkin boleh dijelaskan apa saja sih dan bagaimana cara untuk mendukung visi Making Indonesia 4.0? Jadi, ada beberapa hal yang kami lakukan, yang sebagai contoh misalnya, kami sekarang mencoba membuat framework bagaimana mengimplementasikan 4.0 di bisnis unit yang dipunyai Astra Auto Parts. Device atau teknologi yang kita pakai seperti Internet of Things itu sangat kita pakai di sini, di mana karena kita mengambil data dari mesin langsung masuk ke sistem kita, itu kan membuahkan benefit untuk perusahaan untuk meningkatkan performance. Aku juga mau tahu dong dari Notflux, apa saja kontribusi dari Notflux untuk Making Indonesia 4.0? Kita menjadi salah satu kontributor dari innovation itu sendiri, kemampuan R&D itu sendiri untuk bisa menghasilkan value, dan juga mungkin kita menjadi salah satu pemegang peran dalam ekosistem sehingga ada banyak startup teknologi selanjutnya yang juga menjadi semakin confidence dan semakin tertarik untuk main di area ini dan mampu bersaing secara global. Selanjutnya nih, lewat Hannover Messe 2021 ini, apa sih yang diharapkan oleh Astra Auto Parts, PT Akebono Break Indonesia, dan juga Notflux untuk kemajuan industri 4.0? Dan seperti apa langkah detailnya? Membuka kesempatan Wintech untuk berkembang, karena makin banyak dibutuhkan sistem integrator di Indonesia untuk penerapan industri 4.0 untuk industri-industri yang ada di Indonesia. Menurut saya, ya kita harus gunakan hal ini untuk meningkatkan performance perusahaan kita. Ya, kita tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu. Nah, kalau dari Notflux sendiri nih, apa sih harapannya untuk kemajuan industri di Indonesia, khususnya untuk pengembangan artificial intelligence-nya nih? Harapan saya sih Indonesia semakin ke depan semakin bisa mampu bekerja sama, semakin mampu bisa mendukung inovasi Indonesia, nggak hanya dari penciptanya, tapi pemerintahnya juga dan masyarakatnya juga lebih confidence dan percaya dengan produk Indonesia, tentunya produk Indonesia yang berkualitas ya, sehingga kita bisa menjadi negara yang bisa compete ke depan. Sebelum closing, saya ada satu pertanyaan lagi nih untuk masing-masing narasumber kita yang inspiratif sekali hari ini. Nah, pertanyaannya adalah, setuju nggak sih kalau Hannover Messe 2021 ini dapat kita jadikan salah satu peluang besar Indonesia untuk membawa industri nasional mendunia, dan sekaligus juga sebagai kesempatan pemulihan ekonomi di saat pandemi ini? Peluang Indonesia kan pasarnya begitu terbuka, besar, kemudian masyarakatnya kompetensinya cukup tinggi karena bisa mengikuti irama teknologi. Ya, menurut saya itu adalah peluang bagi Indonesia, juga bagi industri-industri di Indonesia. Usaha kita setiap event itu menghasilkan tadi kontribusi yang akhirnya kalau secara kolektif itu secara agregatnya nanti itu insya Allah bisa menghasilkan impact yang besar dalam konteks ini kemajuan ekonomi di Indonesia. Harapan kami adalah itu mampu membantu menumbuhkan harapan setelah masa pandemi ini, terutama untuk di industri di Indonesia. Nah, semoga dengan partisipasi Astra dan juga anak perusahaannya beserta dengan Notflux di Hannover Messe 2021 ini dapat membantu memajukan industri teknologi di Indonesia. Dan tentunya ini menjadi bukti bahwa negara kita mampu bersaing di kancah dunia loh. Baiklah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih Pak Doni, Pak Daniel, dan juga Mas Medi atas waktunya yang sudah diluangkan hari ini. Sungguh inspiratif sekali ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Oke, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Devi, dan salam sehat. Untuk menikmati konten-konten inspiratif lainnya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Satu Indonesia. Dadah!